Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sofura Mahartika, NPM 10060319020 dari kelas Farmasi A. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Farmasi Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang larutan isotonis beserta contoh soalnya. Larutan isotonis yaitu suatu larutan di mana sediaan larutan itu mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan jaringan yang bersangkutan, yaitu setara dengan larutan NaCl 0,9%. Keterkandungan NaCl 0,9% baik dalam kondisi murni atau kesetaraannya. Suatu larutan yang mempunyai tekanan osmosis yang sama, seperti cairan tubuh tersebut, disebut isotonis, yang artinya memiliki tonsitas yang sama dengan cairan tubuh spesifik tersebut. Nah, maka dari itu, langsung ke pengerjaan larutan isotonis. Di sini saya mempunyai satu soal, dan di sini saya menggunakan perhitungan metode ekuivalensi NaCl. Soalnya, suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat 50 mg dengan ekuivalensi NaCl 0,45, natrium benzoat 1 mg dengan ekuivalensi NaCl 0,22, BHA 5 mg dengan ekuivalensi NaCl 0,60, dan aqua pro injection add 5 ml. Pertanyaannya, yang pertama, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan apa? Apakah isotonis, apakah hipotonis, atau apakah hipertonis? Pertanyaan yang selanjutnya, bila bukan injeksi isotonis, hal apa yang akan dilakukan? Nah, dari soal tersebut sudah diketahui ada 3 komponen penyusun larutan. Nah, ketika menjamin menjadi larutan isotonis, maka harus dipastikan dulu larutan ini sudah ada berapa garamnya, yaitu subsidi dari masing-masing zat tersebut. Setelah tahu jumlah total, baru kita bisa mengetahui berapa garam yang ada di masing-masing zat tersebut. Jika menjadi isotonis, berapa yang dibutuhkan dan berapa yang sudah terdapat dalam zatnya, yang berarti nanti ditambahkan dari sisa yang dibutuhkan. Perhitungan yang dilakukan dengan 2 tipe. Yang pertama, tipe bobot, dan yang kedua, tipe persen. Nah, pada tabel tersebut sudah ada 3 zat yang digunakan, yaitu atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA. Di mana kita menghitungnya massa dikali ekuivalen NaCl. Setelah dihitung, total gramnya 0,02572 gram NaCl. Nah, beda lagi dengan persen. Maka kita harus menghitungnya, yaitu 0,05 gram per 100 dikali 5 ml. Karena yang kita hitung untuk mencari larutan volumenya yaitu 5 ml. Selanjutnya, menghitungnya yaitu persen dikali ekuivalen NaCl. Dan setelah ditotal, hasilnya yaitu 0,001286% NaCl. Larutan isotonis 5 ml dibuat dengan rumus 0,9
per 100 dikali 5 mili yang hasilnya yaitu 0,045 gram NaCl. Jadi, di dalam larutan harus mengandung 0,045 gram NaCl. Kemudian, untuk menghitung NaCl butuh, yaitu 0,045 dikurangi hasil dari total gram NaCl, yaitu 0,02572 gram NaCl. Dan hasilnya 0,01928 gram NaCl. Dan begitu pula perhitungan dengan persen, dihasilkan 0,43714% NaCl. Kemudian, kita akan menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu injeksi yang dihasilkan berupa larutan apa? Nah, di sini larutannya bersifat hipotonis. Dan selanjutnya kita akan menghitung dekstrosa yang dibutuhkan dengan cara hasil dari NaCl butuh dibagi ekuivalen dari NaCl sendiri, yaitu 0,35 dan dihasilkan 0,055 gram. Nah, lalu untuk persen kita hitung, yaitu 0,43714 dibagi 0,35, yaitu ekuivalen dari NaCl. Dan didapatkan hasil 1,249%. Tapi kita belum selesai sampai di sini. Kita harus merubah persen menjadi gram, yaitu dengan cara 1,249 gram dibagi 100 mili dan dikali 5 mili, yang hasilnya yaitu 0,06245 gram. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan B dibutuhkan 0,01925 gram NaCl agar larutan bisa menjadi larutan isotonis. Sekian pemaparan dari saya tentang soal ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pemaparannya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datangnya dari saya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.